sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu sendiri engkau tidak melihat. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap menjelang Prapaskah, besok tanggal 2, tanggal 3, kita disuguhkan oleh surat gembala Prapaskah. Surat gembala ini untuk menunjukkan ungkapan hati seorang uskup di tengah-tengah umatnya. Ungkapan hati ini bisa menjalar tentang kita, tentang situasi kita, tentang kondisi kita. Kita tidak bisa membatasi suara gembala itu harus ini, harus itu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, baiklah kita dengarkan bersama surat gembala Prapaskah 2022 yang dengan temanya Bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, besok pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 kita umat Katolik di seluruh dunia akan memulai masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini sering dikenal dengan masa tobat, masa pantang dan puasa. Masa ini juga disebut sebagai masa retret agung selama 40 hari, yaitu merenungkan sengsara Tuhan Yesus Kristus sambil mengevaluasi perjalanan hidup kita sebagai murid-muridnya. Pantang dan puasa merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pertobatan kita. Hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-8. Hari Minggu Biasa ini berakhir sebelum memasuki masa Prapaskah. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengecam apa yang dilakukan orang-orang Farisi yang berlaku munafik.
Tuhan Yesus mengecam mereka yang sering memandang kesalahan orang lain, padahal mereka sendiri mempunyai kesalahan yang lebih parah. Yesus menegurnya, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Masa Prapaskah ini merupakan kesempatan yang baik dalam membangun pertobatan, untuk mengeluarkan balok dari mata kita, agar kita mampu melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang indah dari orang lain. Karena hanya Tuhanlah hakim yang tepat bagi sesama kita. Sebagai murid Yesus, kita diharapkan mempunyai mata hati yang bening dan semakin terang. Sebab Santo Paulus menegaskan, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar engkau mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya." Efesus bab 1 ayat 18. Dengan demikian orang menghayati dan melaksanakan ajaran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh akan menjadi penuntun yang baik bagi sesamanya. Saudara-saudari umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, sampai saat ini pandemi belum berakhir, masih ada COVID-19 varian baru. Menurut para epidemiolog, varian ini sangat cepat menularkannya. Untuk itu saya mengingatkan agar Anda senantiasa waspada, mentaati protokol kesehatan kemanapun Anda pergi, terutama ketika mengikuti perayaan Ekaristi ini. Bila Anda ada bergejala, lebih baik Anda di rumah saja. Gereja hendaknya tidak menjadi tempat penularan. Perlu juga ditingkatkan waspada dan kinerja Satgas COVID-19 masing-masing di paroki, terutama ketika umat ikut merayakan Ekaristi. Ikut merayakan Ekaristi dengan cara tatap muka untuk menyempurnakan pertemuan kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan dalam Ekaristi Tuhan Yesus hadir secara nyata, realis presensia. Mengikuti Ekaristi secara tatap muka juga merupakan salah satu cara memulihkan kehidupan rohani yang selama ini kita merasa kekeringan rohani yang diakibatkan sudah lama tidak menerima tubuh Kristus secara nyata. Kita memahami bahwa perayaan Ekaristi adalah soal iman yang diungkapkan dalam korban syukur, yaitu syukur atas karyanya yang menyelamatkan, terutama dalam sabda dan karyanya, khususnya perhatiannya terhadap mereka yang miskin, lemah, tertindas, menderita. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Syukur ini pertama-tama dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada perjamuan syukur terima kasih. Pada perjamuan syukur terakhir, ia bersyukur kepada Bapanya karena telah menyelesaikan karya penyelamatannya di dunia ini dengan setia. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Lukas bab 10 ayat 21 sampai 22. Pendek kata, setiap merayakan Ekaristi kita menghadirkan suasana surgawi. Diawali dengan sebuah kesadaran kerapuhan dan dosa-dosa kita, serta memohon ampun atasnya. Kemudian Allah menyapa dengan sabdanya dan mengundang kita mengikuti perjamuan surgawi. Dalam perayaan Ekaristi selalu membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Kita mengalami kedamaian dan ketenangan sehingga kita merasakan kuat
untuk menerima tugas perutusan di tengah-tengah keluarga, masyarakat. Dan kita diutus untuk mendekatkan semakin banyak orang kepada Tuhan Yesus dalam gerejanya, menolong mereka untuk semakin mencintai dan melaksanakan perintah-perintahnya. Maka dalam masa Prapaskah ini kita mendalami materi APP tentang persekutuan kita dengan Kristus dalam Ekaristi. Bagi umat Katolik, Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan kita. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih di Keuskupan Surabaya, dalam kesempatan ini saya menyampaikan sekali lagi mengenai Sinode para Uskup yang berlangsung bulan Oktober 2023. Bapak Suci menghendaki agar sinode melalui sebuah proses dari bawah, dari lingkungan sampai keuskupan, komunitas-komunitas biarawati, ekumene, bahkan komunitas lintas iman, untuk memberi masukan-masukan, terutama mengenai persekutuan, partisipasi, dan misi. Saya ulangi, persekutuan, partisipasi, dan misi. Proses sinode ini sedang berjalan karena sinode di Keuskupan Surabaya kita mulai ketika pembacaan Gembala Ardas pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam 21 November 2021. Untuk itu saya mengharapkan keterlibatan umat dari semua elemen dalam proses sinode ini. Dengan menyelenggarakan sinode ini, Paus Fransiskus mengundang seluruh gereja untuk merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misinya. Tepatnya jalan sinodalitas inilah yang diharapkan Allah dari gereja milenium ketiga ini. Setelah berlangsungnya pembaharuan gereja diusulkan oleh Konsili Vatikan II, perjalanan bersama ini merupakan anugerah sekaligus tugas. Baik kiranya di paroki atau di kevikepan selama tahun ini bisa melakukan kegiatan yang menandai adanya sinode para uskup. Dalam semangat tobat dan doa serta mengikuti pendalaman APP dari tingkat anak sampai orang tua, baik secara tatap muka di lingkungan dan secara streaming. Semoga kita semakin diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Akhirnya, marilah kita saling mendoakan agar kita masing-masing dianugerahi kesehatan, sukacita, dan senantiasa bersemangat dalam pelayanan. Surabaya 21 Februari 2022, berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kami lanjutkan dengan pembacaan peraturan pantang dan puasa. Sesuai dengan ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa 2017 pasal 138 nomor 2B tentang hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2022 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 2 Maret 2022 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan atau Jumat Agung pada tanggal 15 April 2022. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan atau Jumat Agung. Yang wajib berpuasa 2. Yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur
18 tahun sampai 60 tahun. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. 3. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali, 1 kali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Nah ini, berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama dalam keluarga, biara, pasturan, lingkungan, seminari menyepakati cara puasa dan pantang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang dinyatakan. 4. Hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaharuan hidup rohani, misalnya dengan rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. 5. Salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan atau APP yang diharapkan mempunyai nilai pembaharuan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. 6. Hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya selekas mungkin diserahkan kepada Panitia Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat pada tanggal 14 Mei 2022. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Uskup Surabaya. Bapak Ibu, demikianlah Surat Gembala Prapaskah sekaligus peraturan pantang dan puasa. Marilah kita menyemangati hidup kita dengan berlaku tobat. Kita menyesali segala dosa, di mana balok-balok di mata kita masih banyak. Kita mengapa melihat yang jelek-jelek, yang kecil-kecil di mata saudara kita. Marilah kita bersama-sama merubah paradigma, tidak melihat kejelekan-kejelekan, melainkan melihat kebaikan-kebaikan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi hakim atas kejelekan saudara kita. Biarlah Dia dihakimi, asal kita ikut serta membangun Dia agar semangat dan semangat. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan Ekaristi ini. Sekian pembacaan Surat Gembala ini. Dan marilah kita aturkan doa umat. Nah, apa itu? Aku percaya.